Januari 31 hari, tambah hari ini hari ke-8, sudah 39 hari kita hidup di tahun 2023. Nah, kalau kita badiang, apa yang kita mau ini? Apalagi seperti saya camat, kalau badiang, ayo. Nah, bulan depan Maret ada pelantikan. Ada pelantikan bulan Maret, April. Kalau saya tidak bergerak, kemudian tiba-tiba Maret mau pindah lagi. nanti kan kau bingung, apa camat saya? Belum pernah ketemu dengan camat, sudah pindah lagi. Begitu. Makanya kenapa saya bilang tadi, tolong disampaikan ke Pak Bupati. Ya. Kenapa? Karena bulan Maret, bulan depan itu ada pelantikan. Gitu. Bulan Maret ada pelantikan, bulan April ada pelantikan. Nah, itu maksud saya, supaya sebelum pelantikan itu, ya, Komio kalau ketemu dengan Pak Bupati, ya, sampaikan sama Pak Bupati. Karena Pak Bupati itu insya Allah kalau warga menyampaikan, insya Allah pasti dia dengar. Tapi kalau warga juga, ya, termasuk pemerintah desa Badiang, jadi mungkin pemahaman Pak Bupati, oh tidak apa-apa ini Ustadz dikasih pindah. Kan begitu. Nah, begitu. Jadi itu maksud saya itu kenapa di mana-mana di wilayah ini, di wilayah Sindur Tombok Sabuara ini saya menyampaikan, tolong bantu saya, dukung saya, sampaikan ke Pak Bupati, jangan lu kasih pindah cepat-cepat. Itu maksudnya. Nah, apa kalau mau dikasih pindah? Bukan saya tidak mau. Ya tadi itu, tidak bisa kita berbuat, ya, tidak bisa kita berbuat banyak. Ya, sementara kita ini ingin, ya, sebagai camat ada sesuatu yang kita lakukan, kan gitu, di luar tugas rutin tadi itu. Ya, seperti di Sindur Tobata saya bikin STQ tingkat kecamatan di Sindosa, kemudian STQ tingkat kabupaten di Alindau, ada pertandingan volleyball, ya, kita lakukan, ada pertandingan domino saya lakukan di sana, ada pertandingan azan untuk pegawai SARA, ada lomba hafalan juz amma untuk anak-anak. Itu yang saya lakukan itu di Tobata. Yang gitu. Kenapa ya? Karena lama. Coba kalau cuma 1 bulan, 2 bulan, ya para kopi. Nah, begitu. Nah, apalagi tadi meminta bantuan masjid. Kalau cuma hitungan bulan, saya kira susah. Gitu. Apalagi kalau kita minta bantuan ke pemerintah, itu kan 1 tahun. Kalau proposal masuk tahun ini, kan nanti bantuannya tahun depan. Akhirnya mau aku sih. Nah, gitu. Beda kalau kita datang ke pengusaha, ke pribadi. Nah, mungkin hari itu kita datang, hari itu juga dia bantu. Nah, begitu. Itu maksud saya. Ya, karena saya ingin juga selama jadi camat ini ada hal-hal yang saya lakukan yang di luar tadi itu, di luar pimpin apel, di luar rapat, di luar tanda tangan. Seperti saya katakan tadi itu, ya, saya bikin STQ tingkat kecamatan, saya bikin STQ tingkat kabupaten, saya bikin lomba domino, bikin pertandingan azan, pertandingan hafalan juz amma, volleyball, itu maksud tuh. Nah, tapi kalau kita hitungan bulan, apalagi misalnya datang orangnya Pak Bupati, Pak Camat, ini Pak Bupati kami mulai jam bulan Maret. Jadi bagaimana kita mau berbuat tadi itu? Tidak bisa. Saya yakin tidak bisa. Mau camat siapapun susah, ya susah. Itu maksudnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tugas pokok, ya, tugas pokok ini sebenarnya sama saja semuanya. Presiden, gubernur, ya, bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, tugas pokoknya itu satu, ya, menyelenggarakan pemerintahan. Sama kita ini, ya, tugas pokok itu penyelenggaraan pemerintahan. Ya, kedua, melaksanakan pembangunan. Nah, gitu, presiden juga melaksanakan pembangunan, gubernur juga melaksanakan pembangunan, ya, bupati, wali kota melaksanakan pembangunan, ya, camat, kepala desa, lurah. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan kemasyarakatan. Itu 3 ini saja, sama semua ini. Apa yang membedakan? Doi. Itu yang membedakan. Presiden tentu lebih banyak uangnya, gitu, anggarannya lebih besar, ya, triliun, ratusan triliun.
ya, gubernur di bawahnya lagi, kemudian bupati, wali kota. Yang paling sedikit anggarannya adalah camat. Ya, kecamatan paling sedikit anggaran. Ya, ini kita anggaran kita ini cuman berapa Vivi? 100 ya, 100 juta lebih saja kita punya anggaran. Lebih besar anggaran yang saya tinggalkan di Tobata itu. Di Tobata itu saya datang 2021 Agustus 142 juta. Ya, lalu saya berusaha lobi Pak Bupati, lobi Sekda, lobi TAPD, lobi anggota dewan, ya, karena anggota dewan itu teman-teman saya semua. Saya di 2022 dapat anggaran 268 juta. Jadi dari 142 juta tahun sebelumnya menjadi 268 juta. Jadi saya menambah anggaran di sana 120 juta sekian. Di sini turun anggarannya. Ya. Kenapa turun anggaran? Nah, ada juga pengaruhnya camat. Apa pengaruhnya camat? Saya mau sampaikan. Kita itu kalau turun anggaran, ya dari tahun sebelumnya kemudian tahun berikutnya turun anggaran, satu, itu pasti ada evaluasi. Ada evaluasi. Satu, mungkin evaluasinya kinerjanya camat mungkin selalu lambat, ya, selalu lambat pertanggungjawaban. Serapan anggaran juga lambat. Makanya kita serapan anggaran itu harus cepat. Jangan kita sudah misalnya TW3 serapan anggaran baru 20%. Itu kan dinilai kita. Kan termasuk anggarannya desa itu kan dinilai tuh serapan anggaran rendah. Ya. Malah ada yang misalnya tidak habis. Apalagi tidak habis itu mempengaruhi. Ya. Apalagi pengaruhnya? Kinerja camat. Lobby. Ini lobby. Jadi kalau camat juga yang tidak berlobby di sana, tidak bertambah-tambah itu anggaran itu. Yang ketiga apa? Hubungan tidak baik, terutama dengan dewan. Ya, kenapa? Karena anggota dewan itu dia kan punya hak budgeting. Ya, biar sudah bupati setuju bupati. Tapi kalau dewan sepakat mereka, ini mau tambahin uang aja. Ya, kecamatan aneh. Karena camatnya tidak pernah hadir, ya, tidak pernah hadir camatnya di pembahasan anggaran. Itu kan mereka anggota dewan dinilai juga. Ada kepala dinas, kepala badan, kepala wilayah tidak hadir dalam pembahasan anggaran. Itu berpengaruh kepada anggota dewan itu. Catatan aina hadir ya. Berarti melawan dia suka toren. Sudah, jangan kasih dia anggaran. Begitu anggota dewan. Nah, saya alhamdulillah hubungan saya dengan bupati baik, wakil bupati baik, sekda baik, TAPD baik, dan dewan baik. Makanya ketika saya bikin STQ tingkat Kabupaten Donggala kemarin, proposalnya kita hanya 248.650.000. Begitu saya bicara dengan Alex ini kan tidak baik dengan bupati, tapi dengan saya dia baik. Pak Alex, kita mau jadi tuan rumah ini STQ tingkat Kabupaten Donggala. Komio orang OTI, komio dapil sini, komio bantu saya memperjuangkan itu. Oh siap Pak Ustadz. Berapa komio anggarkan? 248.650.000 rupiah. Apa Pak Alex bilang? Sudah kasih cukup 250. Banyak. Rai dikurangi, ditambahin. Bicara lagi dengan PDIP. Begitu juga cara dengan PKS, Ketua DPRD. Ketua DPRD ini kan takwin ada tingkat saya jauh di IEN. Begitu. Pak Ketua, saya mau bikin STQ tingkat kabupaten. Oh siap Pak Ustaz. Buat saja proposal. Sudah, soalnya proposal. Berapa itu? 248 juta. Anak sudah kasih cukup 250. Jadi semua dewan, Golkar juga begitu, Bahtiar. Opik juga begitu, Nasdem. Ya. Malah bahasanya Opik itu dia bilang begini, ini Pak Ustadz, jangan dikurangi dia punya anggaran. Apa kalau dikurangi, begitu dia ceramah ada kita di situ, dia singgung terus itu. Nah gitu.
jadi ditambah. Nah, makanya memang hubungan baik itu ya sudah betul itu firman Allah itu duribat alaihimul dhillatu aina ma suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Begitu. Ya, jadi Allah bilang kalian itu akan ditimpa kehinaan di mana saja, kecuali hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus. Jadi kita ini kalau tiada musuh, enak kita, ya, enak. Saya dengan orang Kristen baik. Saya pernah ceramah di acara sidang sinode GKST di Tentena. Yang aku mikir saya cuma ceramah di Tibo. Saya sudah berceramah di Tentena. Ya. Saya Januari 2022 kemarin diundang ceramah di Kejaksaan Tinggi Manado. Kajatinya orang Kristen, wakanya orang Kristen. Cuma asisten pembinaan orang ketiga saja, asbinnya itu orang Islam. Itu yang undang saya. Jadi saya berceramah itu di depannya orang Kristen banyak. Cuma 30%, 25% orang Islam. Karena saya tidak pernah menghina orang Kristen, tidak pernah saya menghina orang Hindu. Ya, saya pernah diundang ceramah Walubi. Ya, Walubi ini perwalian persaudaraan orang-orang Buddha. Saya pernah berceramah di depan para penyuluh agama Buddha di Meriglow, ya, di jalan apa itu di Palu, Meriglow, Jalan Patimura. Ceramah di situ. Berceramah di hadapan para penyuluh agama Buddha. Kenapa? Karena memang Islam ini kan mengajarkan bahwa beda agama itu kan sudah dari sononya lakum dinukum waliyadin, kan kita hafal itu ayatnya. Ya, to you be your way and to me mine. Bahasa Ude. Ya, jadi untukmu agamamu dan untukku agama. Tidak usah kita ribut dengan agama ini. Tidak usah. Jangan kita ribut dengan agama ini karena bukan kita yang menjadikan agama ini.